Fakta menarik sirkuit Mandalika, trek jalan raya paling aman. Sirkuit Mandalika diusulkan pertama kali oleh Indonesia Tourist Development Corporation atau ITDC demi meningkatkan potensi wisata di kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lebas Studio. Bagi mereka yang baru pertama kali melewati channel ini, saya mengucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Dan bagi mereka yang tidak pernah jemu untuk support Lebas Studio, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya mendoakan semoga Anda terus sehat dan yang paling utama Anda terhindar daripada pandemi yang melanda dunia pada ketika ini. Dan pada kali ini Lebas Studio tarik dan satu posting video daripada channel Custom Racing, guys. Jangan lupa support Custom Racing dengan memberikan komen yang membina serta subscribe, guys. Karena Custom Racing senantiasa memberi kita hiburan ataupun memberi kita berfungsi video yang sangat menarik, guys. Dan apa kata kalau kita terus simak video ini? Coba dengan kiraan 3, 2, 1, go. Silakan Custom Racing. Halo mas-mas ganteng, kembali lagi bersama Gisel di channel Custom Racing. Bersama Gisel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Ya, tetap jaga kesehatan saja, apalagi di masa pandemi kayak gini. Dan jangan lupa pantengin terus YouTube Custom Racing agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia MotoGP. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin. Ya, amin. Fakta menarik sirkuit Mandalika, trek jalan raya paling aman. Sirkuit Mandalika diusulkan pertama kali oleh Indonesia Tourist Development Corporation atau ITDC demi meningkatkan potensi wisata di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur memutuskan untuk membangun sirkuit level internasional. Tapi ia juga ingin trek tersebut jadi destinasi wisata ketika tidak ada event balap. Setelah melakukan diskusi panjang, pria yang akrab disapa Bari itu melakukan pendekatan dengan Vinci untuk menjadi investor. Setelah itu ITDC melakukan pendekatan dengan Dorna Sport hingga akhirnya mendapatkan kontrak MotoGP dan World Superbike atau WSBK. Abdul Bar juga langsung membentuk Mandalika Grand Prix Association atau MGPA untuk mengelola seluruh keperluan yang diperlukan untuk menggelar event balap. Namun ITDC lebih dulu fokus untuk membangun sirkuit. Pasalnya mereka menginginkan sirkuit berkonsep jalan raya yang belum pernah digunakan oleh MotoGP sebelumnya. Seperti diketahui, sirkuit jalan raya hanya digunakan pada ajang balap Formula One dengan area yang terbatas dan run-off yang tak lebar. Jelas ini sangat berbahaya untuk MotoGP, di mana mereka membutuhkan zona penyelamatan yang luas. Oleh karena itu, diskusi panjang dilakukan oleh ITDC, Dorna Sport, VIM, dan juga IMI sebagai induk balap motor Indonesia. Setelah pembahasan mengenai konsep, keselamatan, dan keamanan pebalap dengan sirkuit yang diinginkan ITDC, maka terciptalah kerangka awal sirkuit Mandalika. Menariknya, ITDC tidak menggait Herman Tilke yang merupakan desainer trek kawakan untuk mendesain sirkuit Mandalika. ITDC mempercayakan tugas tersebut kepada Populus yang merupakan perusahaan arsitektur asal Amerika Serikat yang juga berbasis di Inggris dan Australia yang telah membangun beberapa venue olahraga besar seperti Stadion Wembley. Keindahan hasil karya Populus menjadi faktor utama ITDC dalam menunjuk mereka, mengingat tujuan utama adalah mempromosikan wisata di Mandalika. Maka dari itu, mereka ingin sirkuit dibuat seindah mungkin agar menarik wisatawan dari seluruh dunia. Setelah bekerja sama dengan Populus dalam merancang trek, ITDC lalu membawa hasil awal untuk ditunjukkan kepada Dorna Sport di Qatar pada 2018. Abdul Bar menunjukkan desain trek kepada Direktur Balap Dorna Sport, Franco Uncini, yang akhirnya disetujui setelah dilakukan sedikit perubahan. Tetapi itu belum selesai. ITDC harus menemui Loris Capirossi yang merupakan Rider Safety Commission untuk memastikan desain yang disetujui Franco Uncini aman. Akhirnya, seluruh pihak terkait menyepakati bahwa trek yang akan dibangun di Mandalika sebagai sirkuit jalan raya. Meski berkonsep sirkuit jalan raya, tetapi Pertamina Mandalika International Street Circuit terlihat sangat serupa dengan trek permanen.
ITDC dan MGPA juga mengklaim sirkuit Mandalika menjadi yang paling aman dari trek-trek lainnya. Ini bukan hanya sekedar ucapan, banyak faktor yang mendukungnya. Sirkuit Mandalika dibangun ketika para pebalap yang mengeluhkan tentang faktor keselamatan, jadi mereka mendapatkan informasi baru tentang seberapa luas trek dan seberapa besar area run-out. Tetapi ini juga harus dipastikan kembali ketika World Superbike akan menjadi ajang balap pertama yang mengaspal di sirkuit Mandalika. ITDC maupun MGPA menunjukkan keseriusannya dan ingin memberikan yang terbaik kepada para pebalap dunia. Ini dilakukan dengan memilih Stone Mastic Asphalt sebagai permukaan aspal trek. Stone Mastic Asphalt merupakan aspal pengembangan terbaru dari Inggris yang memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah cepat kering ketika kondisi basah. Aspal jenis ini memiliki tekstur yang lebih kasar dan juga diklaim bisa menahan kecepatan hingga lebih dari 360 km per jam. Berbeda dengan aspal biasa, ia mampu menahan kecepatan sekitar 120 km per jam. Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Resiko ITDC, Nugda Asadi menegaskan sirkuit Mandalika jadi trek yang pembangunannya paling cepat karena tak sampai 1 tahun. Ini juga diikuti pembangunan fasilitas pendukung lainnya seperti bypass yang membuat perjalanan dari bandara ke sirkuit Mandalika dapat ditempuh hanya dalam waktu 15 menit dari awalnya lebih dari 1 jam. Event internasional yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika diperkirakan bakal membuka lapangan pekerjaan bagi 7.500 orang. Ajang MotoGP juga diharapkan bakal meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia hingga 300.000 orang per tahun. Ekonomi kreatif di Mandalika juga akan terbantu karena wisatawan akan melirik kerajinan tangan khas asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dukung yuk, ini daftar pebalap Indonesia yang akan jajal sirkuit Mandalika. Ini yang Sirkuit Mandalika akan menggelar balapan pertamanya pada bulan November 2021. Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC dijadwalkan digelar pada tanggal 12 hingga 14 November. Ada pebalap Indonesia yang ikut loh, siapa saja ya? Sebagai informasi, musim ini Idemitsu Asia Talent Cup diselenggarakan di 3 sirkuit dengan jumlah 8 race. Adapun sirkuit yang menggelar IATC 2021 yakni sirkuit Losail Qatar, sirkuit Twins Ring Motegi Jepang, dan terakhir di sirkuit Pertamina Mandalika. Para peserta Indonesia turut serta dalam kompetisi balap kelompok junior ini. Dikutip dari laman resmi Asia Talent Cup, beberapa nama pebalap tanah air ikut dalam kompetisi IATC 2021, antara lain Dendi Herlian, Adita Mafadilah, Firdaus Herjun, dan juga Deo Azrian. Ada 4 orang ya. Saat ini, 3 posisi teratas klasemen sementara dihuni oleh Furusato Taiyo dari Jepang, Syahril Dania dari Malaysia, dan juga Mikun dari Jepang. Dengan sisa balapan hanya 1 seri lagi, tampaknya Furusato Taiyo sudah mengunci gelar juara umum di balapan ini. Sebagai informasi, Asia Talent Cup merupakan kompetisi balap motor yang bertujuan mengasah skill para pebalap muda dari penjuru benua Asia termasuk benua Oseania. IATC 2021 terdiri dari perwakilan 8 negara, yakni Australia, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Qatar, Thailand, dan juga Turki. Dikutip dari laman resmi Asia Talent Cup, ajang ini menggunakan 1 merek motor, yakni Honda NSF 250R. Di atas kertas, motor ini memiliki panjang total 1809 mm, lebar total 560 mm, tinggi total 1037 mm, jarak sumbu roda 1219 mm, ground clearance 107 mm, dan tinggi jok 729 mm. Honda NSF 250R sendiri bertenagakan mesin 4 tak, berpendingin cairan, silinder tunggal dengan bor dan stroke 78,0 x 52,2 mm. Adapun kapasitas mesin motor ini adalah 249,3 cc dengan rasio kompresi 12,3:1. Sementara untuk output tenaga dan torsinya tidak diinformasikan. Rangka motor ini menggunakan bahan aluminium berjenis twin tube. Suspensi depannya pakai model USD atau upside down, dan untuk suspensi belakangnya pakai monoshock dengan Prolink. Motor ini memiliki kapasitas bahan bakar sebanyak 11,0 liter. Adapun untuk kaki-kakinya, depan pakai ukuran ban profil 95,75 R17.
Sementara ban belakang pakai profil 115/75R17. Lanjut ke rem depan pakai cakram tunggal 296 mm dengan kapiler 4 piston dan rem belakang pakai cakram tunggal 186 mm dengan kapiler 1 piston. Setelah Seattle lengkap, sirkuit Mandalika bakal menggelar kompetisi lain seperti WSBK pada 19-21 November 2021 dan tentunya adalah balap MotoGP pada 18 hingga 20 Maret 2022. Di sisi lain, Fadila Aditama terpilih karena punya potensi di Rookies Cup 2022. Seattle lengkap resmi mengumumkan Arbi sapaan akrab Fadila Aditama telah dipromosikan oleh Dorna Sport untuk berkompetisi di Rookies Cup pada musim depan. Pengumuman ini jelas menjadi kabar bagus bagi Indonesia yang melanjutkan tren positif dengan memiliki wakil dalam salah satu ajang balap bergengsi menuju kejuaraan dunia Grand Prix. Saya akan konfirmasi tentang yang sudah diumumkan resmi, ucap manajer motorsport AHM Rizky Kristianto kepada motorsport.com Indonesia. Tapi memang Arbi akan mengganti posisi Mario di Red Bull Rookies Cup 2022. Ajang ini adalah radarnya Dorna terkait talent dari mana-mana, salah satunya dari Indonesia. Penunjukan Fadila Aditama sendiri sebenarnya terbilang cukup mengejutkan, meski sang pebalap telah memperlihatkan kecepatannya serta kemampuannya beradaptasi dengan cepat sejak tes pramusim ATC di Qatar awal musim lalu. Jika dibandingkan performanya dengan 3 rekan senegaranya lainnya yang juga merupakan binaan AHM, yakni Azrian Deo, Herjun Atna Firdaus, dan Herlian Dandi, Arbi memang nampak lebih unggul. Ditanya apa dasarnya keputusan Dorna yang menunjuk Arbi sebagai wakil tunggal Indonesia di Rookies Cup 2022, Rizky menyebut rider berusia 16 tahun tersebut dinilai memiliki potensi. Mereka itu ada kriteria-kriteria penilaian sendiri, jadi bukan hanya berdasarkan hasil, ujar Rizky. Tapi juga ketika mereka balapan, Dorna punya istilahnya coach yang memperhatikan performa masing-masing talent di ATC seperti apa, kemampuannya seperti apa. Pertimbangan lain mungkin dari sisi umur, dari sisi fisik, seperti berat badan, tinggi badan, dan mereka lihat Arbi punya potensi yang kedepannya bisa dikembangkan. Melihat jejak rekam program pembinaan dan penjajahan pebalap muda yang dilakukan AHM, umumnya pebalap Indonesia yang turun di Red Bull Rookies Cup juga bakal turun balapan di CEV Moto3 Junior World Championship. Demikianlah video daripada channel Custom Racing guys, yang telah pun dipublish pada 5 November 2021 yang menceritakan tentang situasi sirkuit Mandalika guys. Dan ternyata pada Temasya pada kali ini Indonesia memiliki 4 peserta menyertai untuk pertandingan ini guys. Jadi sekian daripada Studio, sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.